Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dan baca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Berguru ambil absen dulu ya. Abi, Hadir Pak. Reza, Hadir Pak. Rizky, Pak. Rifki, Hadir. Fatma, Hadir Pak. Arista, Hadir Pak. Nur Ayumi, Hadir Pak. Cahaya, Hadir Pak. Farhan, Hadir Pak. Wine, Hadir Pak. Ardianti, Hadir Pak. Ardianti, Hadir Pak. Zahra, suara keras sedikit ya. Masih pagi-pagi lihat Zahra tidak semangat ya. Aldi, Hadir Pak. Nadril, Hadir Pak. ya. Hari ini kamu yang hadir 16 orang, yang tidak hadir 1 orang ya. Nah, mungkin dia sakit tapi tidak ada pemberitahuan di grup ya. Nah, sebelum kita mulai mau tanya dulu, siapa di sini bisa maju ke depan menyanyikan lagu Bangun Pagi Itu Terus Mandi? Bapak Guru minta Rifki, tepuk tangan bagi Rifki. Ya, Rifki maju. Rifki maju. Harus maju ya. Nah, ya, Rifki maju ya. Harus tahu. Hitungan ketiga mulai ya. Mulai 1, 2, teman-teman kita menyanyikan lagu Bangun Pagi Itu Terus Mandi. Ya. Sama. Mandi, jangan lupa menggosok gigi. Habis mandi itu terus ibu. Membersihkan tempat tidurku. Ya, tepuk tangan buat Rifki. Ya, ya, berarti itu merupakan suatu kebiasaan. Apa itu? Kebiasaan. Sebagai seorang siswa atau seorang anak, nah, di hari dia bangun, lalu dia mandi, dia membersihkan tempat tidur dan sebagainya. Dia salah kalau dia berangkat ke sekolah. Siapa di rumah yang setiap bangun pagi itu dia bangunnya susah? Susah bangun pagi itu kalian mau bangun dia rasa susah begitu. Ya? Angkat tangan jujur. Yang biasa bangun pagi dia rasa susah, dia mau bangun dulu dia rasa susah, dia mau bangun ambil handuk ke mandi dia rasa susah. Ah, kenapa? Kenapa Rizky bangun pagi dia kamu rasa susah? Oh, mengantuk. Ya, siapa lagi? Ayumi, kenapa Ayumi? Oh, malas. Ya, Fatma kenapa Fatma? Malas bangun. Atia kenapa lagi Atia? Paling ngantuk. Reza kenapa Reza? Lelah. Jadi masing-masing dengan dia punya permasalahan dalam bangun pagi. Nah, salah satunya mungkin malam-malam dia terlalu main game. Nah, dia terlalu main game berarti dia mengantuk malam-malam. Nah, solusinya nanti kita temukan supaya setiap hari itu dia bangun pagi dia rasa enak. Siapa bisa kasih solusinya? Kalau bangun pagi supaya dia enak itu, dia bagaimana? Ya, Abi, silakan. Tidur tepat waktu. Siapa lagi? Reza.
membuat alarm bagus. Cahaya, coba cahaya dulu. Cahaya apa? Cahaya. Cahaya apa? Bangun kalau supaya dari masalah tadi bangun pagi susah tuh apa kira-kira? Tadi dia bilang tidur tepat waktu, membuat alarm, apa lagi? Tidak boleh main game malam-malam. Siapa lagi? Satu jawaban lagi. Siapa yang bisa? Ya, Rizky. Ya, dibangunin oleh ibu. Dia bukan semua loh. Semua itu merupakan masalah besar. Dia tadi apa nama? Terlambat bangun pagi, dia punya permasalahan itu tadi satu persatu. Itu masalah kecil menjadi masalah yang besar. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir apa tuh? Komputasional. Ya. Ya. Hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional dengan 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama bisa lihat tidak atau tidak? Bisa lihat ya? Buram. Ya. Ya, bisa lihat? Ya. Nah, berpikir komputasional. Nanti kamu bertanya, apa itu berpikir komputasional? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Yang bisa jawab angkat tangan. Berpikir komputasional. Berarti ada kata komputer di sini. Komputasional apa? Pola pikir ya yang bisa memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil. Maka itu masalah besarnya tadi itu susah bangun pagi. Ya? Susah bangun pagi. Nah, dia penyebab tadi itu masalah kita main game, ya, tidur telat, ya, tidak dibangun oleh orang tua atau ibu atau bapak, ya. Ah, itu dia merupakan masalah kebiasaan kita susah untuk bangun pagi, ya. Berpikir komputasional ini dia terbagi atas 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang pertama apa? Dekomposisi. Kita lihat. Nah, yang pertama dekomposisi. Yang kedua, pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat itu namanya algoritma. Nah, yang pertama tadi aku bilang, yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga, nanti kita bahas ya. Yang ketiga abstraksi. Dan yang keempat itu adalah berpikir algoritmis atau berpikir algoritma. Tetapi di dalam pertemuan ini kita akan bahas tentang dekomposisi. Sesuai dengan tadi Pak Ustaz tanya itu bahwa dekomposisi merupakan memecah masalah yang lebih besar menjadi masalah yang kecil. Ya. Nanti kita lihat, nanti Pak Guru akan jelaskan apa itu berpikir dekomposisi, apa itu abstraksi, apa itu pengenalan pola, ya. Satu persatu nanti kamu lihat. Bentar ya. Ya. Dekomposisi. Sampai saya baca surat keras. Bagian kecil. Masalah besar menjadi bagian kecil ya. Aduh sana dulu nanti. Sebentar ya. Dekomposisi adalah kemampuan untuk memecah masalah tugas atau masalah besar menjadi masalah kecil. Ayat tadi tidak? Masalah besar tadi apa? Susah bangun? Tidur. Atau susah bangun pagi? Dia susah bangun pagi ini satu. Solusinya ada masalah dan ada solusi. Ada bilang
Ini tepat waktu tadi saya bilang tadi. Adi. Ya, luar biasa ya, dia. Yang kedua, membatasi main game. Tadi saya bilang main game tadi. Ya, cahaya. Yang ketiga, memasang beker atau alarm tidur. Tadi saya bilang, Reza, itu semua yang kami dapat semuanya ada di sini. Yang keempat, mengatur volume beker lebih kencang. Jadi alarmnya itu dia lebih keras atau kencang. Supaya waktu dia tidur, walaupun dia tidur, orang Amun bilang sono, ngorok, tapi dia bisa bangun karena bunyi alarmnya itu keras. Ya, itu disebut dengan berpikir komputerisasi yang bersifat dekomposisi. Jadi dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil. Ya, atau nanti kalau kita mau buat nasi goreng, contoh nasi goreng, kan nasi goreng, toh nasi goreng berarti yang sudah jadi. Sebelum dia menjadi nasi goreng, apa dulu? Ya, nasi disiapkan, apa lagi? Bawang, apa lagi? Bumbu, apa lagi? Kecap, saus tomat. Lalu dicampur, diaduk, lalu digoreng menjadi nasi goreng. Jadi dia tidak masih menjadi nasi goreng, toh? Ada proses pengolahan untuk menjadi nasi goreng. Nasi putih siap, bumbu siap, minyak goreng siap, kompor siap, kecap siap, baru bisa ya dimasak menjadi nasi goreng. Sama dengan bangun pagi. Ya. Apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola adalah ada baca. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengenali pola yang merupakan urutan suatu bentuk, gambar, warna, atau angka yang menjadi secara berulang. Ya, pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengenali pola yang merupakan urutan suatu bentuk gambar, warna, atau angka yang terjadi secara berulang. Saya tanya dulu, ini apa? Hah? Bola. Ini apa? Lampu lalu lintas. Lampu apa? Lalu lintas. Jadi ada pola warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Dari pola-pola itu dia punya arti tersendiri. Yang berikut tentang abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah kemampuan untuk mengenalkan bagian-bagian penting pada suatu informasi dan mengetahui hal-hal yang tidak penting. Hal yang tidak penting, memilah bagian-bagian penting dalam suatu informasi dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Kalau ini gambar apa? Sesuai dengan apa? Menggambar. Jadi kalau kita mau menggambar rumah, kita harus fokus kepada hal-hal kecil. Apa dulu? Bagian-bagian kecil. Tidak mungkin dia gambar rumah semua jadi. Dia gambar apa dulu? Awan. Ya, dia gambar denah rumah dulu. Dia gambar, dia mendesain denah rumahnya dulu. Di mana letak kamarnya, kamar mandinya, ruang tamunya, dapurnya. Baru dia bisa menggambar rumah yang utuh. Ya, yang berikut. Berpikir algoritmis atau berpikir algoritma. Berpikir algoritma adalah ya. Suara kuat, iya suara kuat. Adalah langkah-langkah menurut dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang menyusun adalah langkah-langkah berurut dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi dia sesuai dengan urutan. Ya, tahapan. Tahapan sampai kayak begini, contohnya begini. Dia mau pergi ke sekolah. Tidak mungkin dia langsung sampai di sekolah. Ada tahapan yang harus dilalui sampai di sekolah. Pertama dia bangun, dia mandi, dia berganti, lalu dia sarapan, dia angkat tas, dia pakai sepatu,
dia pergi dari rumah, dia naik mobil atau naik gojek, lalu sampai di sekolah. Jadi ada urutan-urutannya sampai di sekolah. Sama yang tadi bikin nasi goreng tadi itu. Tetapi kalau berpikir algoritmis, ya setiap orang dapat membuat algoritma yang berbeda untuk satu tujuan yang sama. Ya, jadi dia bisa bikin contoh begini. 10 angka 10 bisa 5 tambah 5 sama dengan berapa? 10. Menurut Gigi bilang 5 tambah 5 10. Kalau Arista berapa tambah berapa 10 lagi? Dia pun tujuan kan 10. Ya, tujuan utamanya adalah 10. Jadi dia bilang setiap orang dapat membuat algoritma yang berbeda untuk suatu tujuan yang sama. Tujuan yang sama adalah angka 10. Nah, Gigi bilang 5 tambah 5 10. Siapa lagi? Ya. Farhan. 1 tambah 9 tetap 10. Kamu? 7 tambah 3. Kamu lagi? 6 tambah 4. Kamu lagi? 8 tambah 2. Tapi tujuannya ke sana. 10. Jelas? Jelas. Ya? Dari penjelasan ini siapa yang bertanya? Sebelum kita lanjut. Siapa yang bertanya atau memberikan saran atau memberikan masukan, ya terserah. Siapa yang mau bertanya? Tidak ada? Sama sudah jelas? Sama sudah paham? Ya. Kalau sudah paham aku lanjut. Di era modernisasi digital seperti ini, kita semua harus mempunyai berpikir yang komputasional. Tadi aku bilang tadi, berpikir komputasional, ya. Kita kembali. Ya. Berpikir komputasional tadi. Zaman sekarang itu era teknologi digital. Siapa yang di rumah biasa main komputer? Siapa pun di rumah ada laptop? Oh ada. Ada komputer? Kemarin waktu kita sudah bahas tentang mengenali literasi digital. Toh? Di dalam literasi digital ada perangkat komputer. Jadi kalau zaman sekarang orang mau belajar itu tanpa dengan buku, dia bisa belajar melalui HP atau gadget. Toh? Nah, dia bisa belajar. Tapi kalau dia tidak belajar, dia tidak baca buku, dia tidak belajar di internet, bagaimana dia mau tahu perkembangan dunia? Betul tidak? Toh? Sekarang ini orang sudah belajar merangkai namanya robot. Ya, namanya apa lagi? Sistem penghitungan uang dengan mesin. Dulu kan orang kalau mau belanja, dong mau kembali itu pakai kalkulator. Oh, belanja 20.000, bayar dengan uang 50.000. Tapi sekarang mau untuk mengembalikan uang kembali, itu dia cuma scan saja. Ada uang kembalinya muncul. Dulu kemarin pakai itu menggunakan kalkulator. Sekarang tidak, karena makin canggihnya teknologi. Di dalam berpikir komputasional itu tadi dia memecahkan masalah besar menjadi masalah yang kecil. Di dalamnya tadi ada dekomposisi, apalagi tadi? Pengenalan pola, apalagi tadi? Abstraksi, apalagi? Algoritmes atau algoritma. Jadi keempat ini dia sudah ada di dalam berpikir komputasional. Nah, kita lihat selanjutnya tentang berpikir algoritmis. Di depan ada apa? Ada apa? Siapa bilang T? Yang bilang T angkat tangan. Kopi, apa lagi? Siapa yang jawab betul? Mana? Kasih jatuh apa? Teh panas. Apa lagi? Gelas dan jadi kalau gambar begini pasti ada muncul banyak pertanyaan, namanya multi pertanyaan. Nah, berapa ada bilang Pak Guru itu ada T, ada bilang Pak Guru
menjadi sajikan teh yang sudah jadi. Dan ini teh yang sudah siap. Tetapi dia sebelum menjadi teh yang siap. Nah, langkah yang pertama dulu. Pertama apa? Menyiapkan. Sebelumnya. Jadi yang teh yang siap ini nih, itu berarti masalah yang besar. Jadi sebelum dia menjadi teh ini, dia harus mulai siapkan apa dulu? Siapkan. Terus yang kedua dia apa? Masukkan. Ya, yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Ya. Jadi sebelum jadi teh ini dia ada langkah-langkah. Dia ada punya proses. Ada punya tahapannya sampai dengan dia menjadi teh. Ya. Sampai jadi teh dia tidur dulu. Ya, sampai tadi kemudian nasi goreng tadi. Ya. Sebelum dia nasi goreng di satu piring, ya dia punya langkah ada. Siapkan nasi, siapkan bumbu, siapkan minyak dan sebagainya. Ya, tapi sama dengan berpikir algoritmis. Tapi kalau tadi dekomposisi berarti masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tadi seperti susah bangun pagi. Ya, susah bangun pagi. Bukan saya bangun tidur. Susah bangun pagi. Bangun tidur kan bisa siang, tapi tidak. Bisa malam, bisa sore. Tetapi yang dibahas adalah susah bangun pagi. Tadi kamu sudah bilang itu, dia punya solusinya tadi. Jangan tidur terlalu malam, jangan main game. Ya, dan sebagainya. Ya. Nah. Ya, kalau orang belajar coding dan kecerdasan artifisial yang sekarang ini lebih trending kenal dengan AI atau AI. AI itu berarti dalam bahasa Inggrisnya apa? Artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Ya, jadi kalau sekarang orang belajar coding itu banyak orang mulai bikin program, ya, kumpulan perintah instruksi untuk diikuti oleh komputer, robot dan sebagainya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kamu suruh paham, suruh ceritakan tentang komputer, toh? Ya. Itu tidak. Nah, yang tugas untuk menerbitkan kertas dengan sudah ada tulisannya apa? Yang kemarin ada tugas itu, namanya apa? Printer. Toh? Nah, untuk menyimpan data yang namanya apa? Menyimpan data. CPU. Toh? Nah, lalu untuk menggerakkan kursor namanya mouse. Jadi kalau orang belajar tentang coding, itu dia harus tahu yang pertama kode program. Ya? Nah, yang kedua programnya. Jadi kode program itu nanti dia dapat menjadi seorang programmer, orang yang membuat program. Apa itu programmer? Orang yang bertugas menyusun dan membuat kode program agar komputer dan robot dapat menjalankan tugas yang diharapkan. Robot itu dia di sana, dia bisa bergerak karena ada orang yang ya dengan menggunakan remote control, toh? Biar robot di sana dari di sini, robot itu dia bisa bergerak karena sudah diprogram, dia mengikuti dari perintah. Ya, kalau flowchart, ya, nah ini yang dibahas, ya. Sebenarnya kita di SD sudah harus mendapat materi-materi seperti ini, karena sudah di era modern digital, ya, era pembelajaran AI. Tadi itu, AI tadi itu. Sekarang kamu siapa yang bisa yang biasa menggunakan AI? Di dalam dia bikin tugas, dia bermain Android, dia bisa menggunakan AI. Ya, jadi menggunakan Android itu dia punya dua
kelebihan. Satu yang ini dia memberi satu kelebihan, satu kekurangan. Kelebihan atau manfaatnya itu yang membantu kita membuat semua yang namanya tugas. Tetapi yang negatifnya, kalau lama kelamaan kita main HP, dia bisa merusak apa? Otak dan apa? Penglihatan. Sampai itu betul tidak? Nah, biasanya kalau main game kalau lama dia pusing. Betul? Lihat teman dia pusing-pusing gitu. Ya, jadi itu apa? Efek negatifnya. Ya. Kalau floater nanti pada saat dia pasang gambar ini, itu fungsinya apa? Ya, ada fungsi perintah, ada fungsi ini dia fungsi masing-masing. Ya, mulai dari bentuk oval, jajar-geja, trapesium, lalu segi panjang, lalu ini apa? Ya, bela kesum. Ya. Ini dia punya fungsi masing-masing. Nah, ini dia menandakan awal atau akhir floater di diagram alur. Jadi dia di atas dan di bawah, awal dan akhir. Nanti kalau pertemuan kita berikutnya, nanti baru ada tentang yang namanya floater, ya. Yang berikut, yang menunjukkan input data dan masukkan data atau output dan data yang keluar. Yang ketiga, persegi panjang menunjukkan proses yang dijalankan program. Yang keempat, menunjukkan keempat menunjukkan cabangan atau perbandingan. Lalu ini apa? Siapa tahu ini apa? Anak panah menunjukkan arah atau alur program. Nah, itu dalam kalau orang tadi tentang flow chart, ya. Nah, ini contohnya daripada bentuk daripada flow chart. Mulai dari bagaimana tadi itu. Nah, ini dia berada di yang paling pertama dan paling bawah, ya, masuk dan atau awal dan akhir. Nah, lalu siapkan seekor kucing. Malah ini yang bentuk dia mulai. Siapkan seekor kucing. Siapkan air, sabun dan handuk. Lalu tersedia air hangat. Ya, dia basahi kucing ini, dia mau kasih mandi kucing. Ya, dia mau kasih mandi kucing. Dan sama tadi yang apa tadi? Bikin kopi tadi. Tuh, dia mau kasih kucing itu dia langkah-langkah. Tuh. Nah. Ya, lalu saya dapat lalu itu cara program menggunakan campuran bahasa manusia dan bahasa program. Bahasa program ini tadi itu. Tuh. Bahasa program berarti bahasa yang ada dalam komputer. Kalau kita belajar ini, nah itu kita sekolah itu dilengkapi dengan komputer yang ada komputer bisa langsung praktek, kita komputer habis kita bisa belajar ini, ya. Dan sampai di SMP, SMA, mereka bisa belajar itu, ya. Kalau kita rasa program dan sebagainya, ya. Ya. Yang berikut debugging, kegiatan untuk mencari dan mengevaluasi kesalahan dalam program atau algoritma sebelum disebarluaskan. Biasa kalau kita masuk web di website, masuk di Google, kalau kita ketik alamat Google yang salah, itu banyak yang muncul error. Nah, dia muncul begini. Ini error ada dua. Satu, kita ketik alamat yang salah. Ya. Yang kedua, dia punya masa dalam tahap pemulihan. Jadi kalau dia buka Google, dia cari, ya, kalau dia ketik alamat yang tidak sesuai, pasti muncul yang namanya error atau oops. Nanti dia bilang begitu bahwa alamat yang Anda cari tidak ditemukan. Betul tidak? Nah, sampai bilang biasa bikin itu di internet atau di rumah. Nah, jadi kalau ada laptop, ada komputer atau ada tas di rumah, gunakanlah untuk hal-hal yang bersifat positif. Ya, sudah? Nah. Oke.
sampai di situ. Siapa yang belum mengerti? Siapa yang belum mengerti? Semua sudah mengerti? Yang mau bikin pertanyaan silahkan. Kamu sudah paham? Kalau sudah paham maka saatnya kita mengerjakan soal. Ya? Soalnya 5 menit. Ya? 5 menit saja. Soal 5 menit. Boleh kerjasama, boleh. Gambar. 5 menit cepat. Cepat ya. Soal tidak terlalu. Ya, boleh kumpul. Boleh kumpul, boleh kumpul. Habis kumpul, ya silakan. Ya, kumpul. Ya, kumpul saja tanpa suara. Kumpul tanpa suara. Ya, dari penjelasan Bapak Guru tadi tentang materi berpikir komputasional yang lebih kepada dekomposisi, maka kita sampai kepada refleksi. Ya, ya. Apakah kamu mampu mengidentifikasi masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari? Mampu tidak? Kehidupan sehari-hari seperti bangun susah bangun pagi tadi? Bisa? Bisa tidak? Semua bisa kan? Nah, ini kasih hal besar yang menjadi kecil itu. Saya tadi bangun pagi, apalagi membuat kopi, teh, ya. Lalu membuat nasi goreng. Dan kamu mampu ya? Mampu ya? Ya. Kalau semua sudah mampu, apakah kamu kemudian ini kamu merasa senang atau tidak? Merasa bahagia atau tidak? Bahagia. Baik, kalau kamu sudah merasa bahagia, merasa senang, maka mungkin sampai di sini pertemuan kita, dan kesimpulan kita di pertemuan pagi hari ini yaitu belajar dengan menggunakan teknologi digital mampu membuat kita berpikir secara komputasional. Ya? Belajar dalam belajar komputasional ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada apalagi abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Keempat, berpikir komputasional itu dia ada dalam mata pembelajaran yang disebut dengan coding dan kecerdasan artifisial atau KA. Ya, mungkin sampai di sini pertemuan kita di pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Saya panggil Ayumi di depan untuk berdoa. Ayumi maju di depan untuk berdoa. Ya. Kau baca. Yang gimana? Suara Pak Sedikit. Ya, berdoa selesai. Ya. Terima kasih atas perhatiannya di pagi hari ini. Semoga besok kita lanjut dengan materi yang berikut. Tetapi semuanya masih semangat.